Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kasimin SH MH dan segenap warga besar Yayasan Dulur Salabur, dan yang saya cintai para pemirsa di rumah, adik-adikku, dan segenap para tamu undangan kehormatan, hadirin hadirat yang insya Allah semua kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam rangka mensyiarkan peringatan kelahiran junjungan alam, junjungan kita semua, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua merasa berbahagia pada kesempatan siang ini kita dapat menyempatkan waktu dan hadir duduk bersimpuk dengan penuh hikmah, dan saya merasa mendapat kehormatan, alhamdulillah diundang, walaupun undangnya secara mendadak, tapi saya masih bisa menyempatkan waktu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini insya Allah mengantarkan umur kita semakin berkah, rezeki kita semua semakin bertambah, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya, cucuran rahmatnya. Semoga anak-anak yatim kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, saudaraku tercinta yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hikmah tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana tema kita dengan memperingati Maulid kita bermunajat, semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan berakhirnya virus corona di muka bumi, dan semoga negeri kita ini menjadi negeri yang aman dan damai, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku tercinta, sehat itu bukan cuma jasmani, tapi juga sehat rohani. Kalau cuma sehat jasmani, rohaninya tidak sehat, bahaya dan celaka.
Banyak orang cuma sehat jasmani, rohaninya nggak sehat. Jadinya nggak sholat, nggak ibadah. Kalaupun dia kaya, pelit, bakhil, medit, kikir, gasiran, dan saudara-saudaranya yang lain. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita pasti meminta agar supaya diberikan sehat wal afiyah. Artinya jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Orang di zaman sekarang ini hanya lebih mementingkan sehat jasmaninya, sehingga dengan cara dan upaya apapun mereka ingin menghias jasmaninya sebaik mungkin. Kadang-kadang pengen sehat, masuk ke tempat fitness, nge-gym, badan yang kurus biar jadi kelihatan gede, seterek kayak adiknya Rai. Adik Rai ya, kelewat. Baju menghiasi tubuh kita dengan baju yang mahal. Tangan kadang-kadang dihiasi dengan perhiasan, leher dihiasi dengan perhiasan, terutama ini bagi perempuan. Tapi kadang-kadang rohaninya tidak dipedulikan, padahal rohani juga sangat penting. Rohani pun sangat kita utamakan. Kalau orang-orang dulu jasmaninya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja. Kalaupun dia perempuan, enggak dihiasi dengan perhiasan yang mahal dan mewah, tapi rohaninya luar biasa. Jasmaninya biasa-biasa saja, tapi rohaninya luar biasa. Makanya orang dulu karena rohaninya sehat, walaupun jasmaninya biasa-biasa saja, tidak dihias dengan sesuatu yang wah, tetapi kuat zikir, kuat bangun malam, kuat ibadahnya, kuat khalwatnya, luar biasa. Orang sekarang lebih mengutamakan kepentingan, hanya kepentingan jasmani, rohaninya tidak diperhatikan. Makanya banyak orang badannya sehat tapi gak sholat, gak ibadah, gak mau mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka kita selalu berdoa kepada Allah. Doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wa najata minan nar wal afwa indal. Ini doa luar biasa. Munajat kita kepada Allah, kita pengen selamat dalam agama kita. Kita nyatakan di situ segala sesuatu yang ingin kita capai. Dalam doa tadi luar biasa. Ada beberapa kalimat, dan ini jangan sampai dilupakan. Setiap habis sholat hendaknya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita pengen sehat jasmani dan rohani, kita pun pengen selamat. Semua kita pengen selamat. Terutama selamat dari apa? Ketika kita masih hidup di alam dunia ini, kita pengen selamat dari berbagai macam mara bahaya, musibah, wabah, penyakit, dan tentu kita pun semua pengen selamat. Dan ini yang sangat penting kita perhatikan.
Ketika semua nanti kita akan menghadap Allah, ketika seseorang itu dalam sakaratul maut dalam keadaan nazar, maka disitulah iblis akan datang menggoda iman kita. Karena orang yang sedang nazar itu dalam kausan yang luar biasa. Iblis datang menggoda iman kita dan menawarkan kepada kita segelas minuman. Orang yang sedang kausan apabila ditawarkan minuman kira-kira senang apa enggak? Senang apa enggak? Lagi aus dikasih minum, senangnya minta ampun. Ibarat saya lagi ceramah, menggebu-gebu, lalu aus, ada air di samping saya senang merasanya. Begitupun orang yang sedang nazar dalam keadaan ausnya yang sangat luar biasa, iblis datang membawa segelas minuman, menawarkan air itu kepada kita, tapi dengan satu syarat dan perjanjian. Kalau air ini kita terima, jangan menyembah Allah sebagai Tuhan, tapi syaratnya menyembah iblis sebagai Tuhan. Ketika iman kita lemah, maka diterima air itu, diminum oleh orang yang sedang nazar, maka matilah orang itu dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min. Kita pengen selamat ketika nanti dalam keadaan nazar. Jangan sampai iman kita ini berubah haluan. Kita pengen selamat. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ketika semua kita nanti digoda iman kita oleh iblis, karena iblis datang menyerupai beberapa macam serupaan. Ketika dalam keadaan nazar, seseorang itu didatangi iblis menyerupai orang tua, menyerupai guru, menyerupai perhiasan, maka kita mohon kepada Allah agar supaya kita diberikan kekuatan iman. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita nanti mati masuk alam kubur, kita pengen selamat lagi. Selamat dari apa? Ketika datang malaikat munkar yang akan mempertanyakan iman kita. Karena di dalam kubur yang ditanya soal keimanan, berbeda di akhirat yang ditanya tentang amal. Ketika datang malaikat munkar akan bertanya kepada kita, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Kalau kita mampu menjawab, maka kita selamat dari siksa yang akan diberikan oleh malaikat nakir. Ada orang umpama ketika di dunia dia nggak ibadah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak beramal soleh. Itu tadi pertanyaan diapalin, terus man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya diapalin, supaya nanti begitu mati ditanya malaikat munkar apal. Tapi kalaupun dia hafal, di dunia dia nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak ada amal solehnya, jangan harap nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang telah menetapkan perkataan orang-orang beriman. Jadi kalau kita lebih banyak amal solehnya, nanti kita akan mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dalam kubur kita. Karena yang pasti semua kita bakal mati. Semua kita bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Tidak ada manusia hebat di dunia ini yang tidak mati. Dan semua kita berharap pengen selamat dari pertanyaan malaikat munkar. Tapi kalau nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar, disitulah peran malaikat nakir. Ketika tidak bisa menjawab, akan disiksa kita oleh malaikat nakir, dipukulnya kita, di mana pukulan malaikat nakir itu kepada kita sungguh sangat dahsyatnya. Ketika sekali pukul, mendem kita sebanyak 70 hasta. Satu hasta itu sedalam 50 meter. Jadi 50 kali 70 berapa kira-kira? 3.500. Satu hasta itu 50 meter, dipukulnya kita, mendem sedalam 70 hasta. Begitu hebat dan dahsyat pukulan malaikat nakir, hancur tulang-tulang kita. Na'udzubillah min.
Maka kita pengen selamat dari pertanyaan malaikat mungkar, pengen selamat dari siksa malaikat nakir. Maka dengan amal soleh kita, insya Allah kita semua mampu menjawab pertanyaan dalam kubur. Kita persiapkan amal soleh. Nah yang pasti semua kita bakal mati. Kalau sudah mati putus amal perbuatan. Tidak ada yang bisa kita perbuat lagi. Tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa puasa, tidak lagi bisa zakat, tidak lagi bisa sedekah, tidak lagi bisa haji dan umroh. Putus amal perbuatan. Kecuali 3 yang akan mengantarkan kubur kita akan menjadi terang. Yang mengantarkan kubur kita akan terasa luas, yang mengantarkan kubur kita akan terasa sejuk. Inilah yang sering dilupakan oleh manusia ketika di dunia. Ketika seseorang punya duit, pasti kalau dia punya rumah jelek, punya duit 1 miliar, maka yang lebih diutamakan apa? Memperbaiki rumahnya. Kalau enggak, beli rumah yang baru. Betul enggak? Betul enggak? Itu kebanyakan manusia. Begitu rumah sudah bagus, punya duit lagi, umpama dapat rezeki 1 miliar, pasti yang kedua apa? Kendaraan. Betul? Setelah punya rumah bagus, kendaraan bagus, dapat duit lagi, umpama dapat duit lagi 1 miliar, kira-kira apa lagi yang ini? Perhiasan. Betul? Manusia ini jarang memikirkan rumah masa depannya. Padahal rumah itu yang nanti akan kita tinggali, rumah RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah, yaitu kuburan, dengan nama lain alam barzakh. Alam barzakh. Maka ketika di alam kubur nanti kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena putus amal perbuatan kita, kecuali 3 apa yang akan menerangi kubur kita? Sedekah jariyah. Maka selagi kita diberikan oleh Allah rezeki, mau banyak mau sedikit, jangan lupa sisihkan untuk kita sedekahkan kepada anak-anak yatim, kepada jompo, fakir miskin. Kita anak yatim kita santunin, janda jompo kita bantuin, janda muda dikawinin. Karena memang kata orang sekarang lebih suka nolong janda muda ketimbang janda tua. Apa sebabnya? Sebab kata preman, kan nolong janda tua, susunya kadaluarsa. Astagfirullah. Itulah sedekah yang akan menerangi alam kubur kita. Bahkan nanti ketika semua kita bangkit dari kubur, manusia itu akan menyesal, minta ini dihidupkan kembali oleh Allah di dunia, tapi bukan pengen sholat, bukan pengen haji, umroh dan lain sebagainya, cuma pengen banyak sedekah. Dan kita tahu bahwa sedekah itu luar biasa. Apa manfaat daripada sedekah? Tadfa'ul bala. Allah jauhkan kita dari bala sebanyak 70 macam bala. Jangan kita merasa bangga dengan sholat kita yang banyak, dengan puasa kita yang banyak, dengan zikir kita yang banyak, karena semua itu belum tentu dapat menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat Nabi Musa pernah berkata, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Ibadah mana yang paling kau suka dari ibadah?" Allah menjawab, "Salat ya Musa, tapi salatmu hanya untuk dirimu sendiri. Ketika engkau salat, maka itu artinya engkau sedang belajar untuk mampu mengendalikan hawa nafsu." Puasa, salat, dengan salat engkau dapat mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kata Allah, puasamu itu hanya untuk dirimu wahai Musa, karena dengan puasa engkau dapat mengendalikan hawa nafsumu. Lalu kata Allah, zikirmu hanya untuk dirimu sendiri ya Musa. Dengan zikir maka engkau akan selalu dapat mengingat aku.
Itu semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang membuat engkau senang dari ibadahku ya Allah? Kata Allah, zakat, sedekah dan infak. Itu yang membuat Allah senang. Ketika engkau banyak melakukan ritual ibadah yang musah dan kau bangga akannya, berarti engkau hanya mencintai dirimu sendiri. Tapi ketika engkau bersedekah kepada orang yang susah, engkau berkorban untuk orang lain yang menderita, itu artinya kau cinta kepada aku. Maka disinilah peran penting sedekah. Zakat itu wajib untuk Allah, sedekah itu untuk Rasulullah, infak itu untuk umum. Maka perbanyaklah kita bersedekah, mumpung kita masih diberikan rezeki. Banyak anak-anak yatim, terlantar, janda jompo yang tidak mampu. Maka dengan sedekah Allah jauhkan kita dari bala. Insya Allah yakin dan pasti, karena Allah yang bicara, Rasul yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sedekah yang akan mampu menerangi alam kubur kita. Ketika kita bersedekah untuk masjid, pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, selama itu berdiri sampai kiamat, pahalanya tetap terus mengalir kepada kita yang sudah berada di alam kubur kita. Kuburan itu kan sempit tapi akan terasa luas. Kuburan itu kan gelap tapi akan jadi terang. Kuburan itu kan ngap tapi akan terasa sejuk dengan sedekah tadi. Makanya amal soleh itulah yang nanti akan sampai menyertai kita masuk ke alam kubur kita. Di dunia ini tidak ada yang setia. Suami kita yang katanya dulu janji sehidup semati, enggak setia. Istri kita enggak setia. Anak-anak kita enggak setia. Kenapa saya katakan suami enggak setia sama istrinya, istri enggak setia sama suaminya, anak-anak enggak setia sama orang tuanya? Ayo buktikan. Ketika seorang istri, betapapun cantiknya dia, tubuhnya indah dan seksi, potongannya semok, montok, denok, bohai, kita bangga-banggain di hadapan semua kawan kita. Ketika istri kita yang kita cinta dan kita sayang, yang potongannya semok, montok, bohai, denok, mati, nggak ada suami mau ikut dikubur. Betul? Betul? Itu artinya suami setia sama istri. Setia sampai hidup. Setia cuma sampai hidup, nggak sampai mati. Ketika seorang suami yang kita banggain, tampan, gagah, perkasa, dia yang sudah beliin kita rumah mewah, mobil mewah, perhiasan yang indah, ketika suami yang kita bangga-banggain mati, nggak ada istri yang mau ikut dipendem. Ketika suami mati, nggak ada istri musyawarah sama anak-anak. Anak-anak, papa kita kubur di kamar saja ya. Nggak ada, dikubur di kober jauh, dewek-dewek ke suami. Betul? Anak-anak nggak ada yang setia, yang sudah memperhatikan kita, yang sudah menjaga kita. Ketika orang tua mati, nggak ada yang setia, nggak ada yang mau ikut. Lalu yang setia siapa? Yang sampai menemani alam kita, itu sesuatu yang bernama amal soleh. Itulah kekasih setia kita. Amal soleh. Satu perbuatan yang secara syar'i dianggap baik. Perbuatan itu bisa dianggap baik kalau manfaat. Buat siapa? Pertama buat diri kita dulu, lalu buat orang lain, seterusnya. Itulah amal soleh. Dan amal soleh punya syarat. Apa syarat yang pertama? Ikhlas. Apa? Ikhlas itu kan artinya memurnikan ketaatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kantor amat gak ada yang jawabin. Kayak orang pada kelaparan. Jadi ikhlas itu artinya memurnikan ketaatan. Artinya dalam setiap kita beribadah dan beramal soleh, tidak ada unsur yang lain. Tidak ada unsur yang lain dan campur tangan yang lain, semata-mata karena Allah. Tetapi ikhlas itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ini syarat dalam kita beribadah dan beramal soleh, supaya ibadah kita diterima Allah. Ikhlas.
Allah. Alhamdulillah. Masih lanjut? Lanjut. Terus? Lanjut? Terus? Beda lanjut dengan terus. Lebih enak jawabnya lanjut. Lanjut? Adam mati. Terus? Kamu kira aku tukang parkir apa? Sampai mana tadi kita bicara? Neng? Neng? Sedekah. Ikhlas. Ada beberapa bagian dan ini menjadi syarat utama supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Maka kita jaga nilai-nilai keikhlasan kita dalam beramal soleh. Ikhlas saya katakan tadi artinya memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan. Tidak ada campur tangan yang lain dalam kita beribadah. Maka supaya ikhlas kita tetap terjaga, kita selalu ikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku semua karena Allah. Jadi mati itu, ini mati bukan bahasa kasar, bahasa Quran. Kalau kita ngomong ada orang mati, kita paham. Ustadz mati, ini bahasa Quran, bukan bahasa kasar. Nah, ini buktinya ayatnya tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati.
Nggak ada orang doain kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Nggak sah salat. Atau barangkali dia diganti dengan lebih halus lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa wafat, tetap nggak sah. Tetap wa mahyaya wa mamati. Nah, setiap kita pasti mati. Nanti ketika mati amal soleh kita yang akan menyertai kita. Maka dasari ibadah kita dengan keikhlasan. Ini menjadi ruh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ada beberapa bagian. Ikhlasun abidin. Ada orang beribadah tapi mengharap fadilah dan keutamaan ibadah tersebut. Boleh. Ini namanya tingkatan ikhlasul abidin. Yang kedua, ada ikhlasul muhibbin. Orang yang ibadah tapi mengharap surga, takut masuk neraka. Ada yang ketiga, ini sulit. Ini tingkatan ahli makrifat, para aulia dan ke atas. Ikhlasul arifin. Orang yang ibadah tapi enggak mengharap fadilah keutamaan ibadah itu, enggak pengen masuk surga, enggak takut dengan neraka, ibadahnya semata-mata hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, model kita tingkatan 1 sampai yang kedua biasanya. Untuk yang ketiga ini sulit. Tapi kita berupaya, mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan yang ketiga ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka amal soleh itu yang akan menjadi kekasih setia kita. Semuanya di dunia ini nggak ada yang setia. Cuma satu, amal soleh yang akan sampai menemani alam kubur kita. Nanti kita pun akan bertanya, di mana amal soleh itu akan menyerupai makhluk yang indah rupanya, arum semerbak wanginya. Man anta lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa kau makhluk rupamu indah, harummu semerbak. Belum pernah aku lihat makhluk seindah engkau, semerbak engkau di dunia. Ana amaluka soleh. Aku ini amalmu yang baik ketika di dunia, amal soleh. Makanya waktu di dunia ini kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita menumpuk kebaikan, karena kita semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia jangan pernah kita merasa sombong, karena siapapun bakal mati. Dunia ini jadikan sebagai ladang akhirat, bukan tujuan. Akhiratlah tujuan kita. Maka yang sombong-sombong ini ya, ini termasuk merupakan orang-orang yang mengikuti sifatnya iblis. Banyak orang yang sombong di dunia ini. Ketika kaya nggak ibadah, ketika punya pangkat nggak ibadah. Ya, kalau kaya nggak ibadah masih bilang wajar. Udah miskin kagak ibadah, kurang aja. Betul. Kaya nggak ibadah masih dibilang wajar. Udah miskin jelek, nggak ibadah, kurang aja. Maka jangan pernah kita merasa sombong. Kalaupun ada yang sombong dengan pangkat jabatannya, pangkat gak bisa bela dia. Ada yang sombong dengan harta kekayaannya, harta sebanyak apapun gak dibawa mati, cuma yang kita sedekahkan tadi. Ada yang sombong dengan mobilnya yang banyak, mobilnya yang mewah, bererot di parkiran rumah, mereknya macam-macam, harga miliaran rupiah. Dari mulai Lamborghini, Ferrari, Rubicon, Empok Tunur, Pajero, Honda, Expander dan lain sebagainya. Ada yang sombong dengan mobilnya banyak. Ketika orang kaya itu mati, mobilnya yang banyak nggak kepakai buat ngangkut jenazahnya. Betul? Pernah ada orang kaya banget mati, jenazahnya diangkut pakai mobil Alphardnya? Enggak, tetap yang ngangkut jenazah ke orang kaya mobil yang berbunyi nguing 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 nguing. Mereknya bukan Lamborghini, Ferrari, Alphard, ambulans. Mereknya Astagfirullah. Ya, persiapkan diri dengan sedekah, insya Allah. Kita minta selamat, iman kita, minta selamat agama kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta kita supaya diringankan ketika nanti semua kita dalam sakaratul maut. Dan ternyata Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah, sakitnya sakaratul maut yang akan dirasakan oleh setiap kita umatnya.
Rasulullah minta kepada Allah agar supaya aku yang menanggung sakit itu. Ini begitu hebatnya cinta Nabi kepada kita umatnya. Maka Rabiul Awal ini menjadi bulan yang sangat dinantikan, dirindukan oleh setiap kita umat Islam. Karena kehadirannya mendatangkan keberkahan bagi seluruh alam semesta. Pada bulan ini Rasulullah dilahirkan, maka wajar kalau kita peringati kelahirannya dan kita syiarkan. Betul? Ini tanda cinta kepada Nabi. Nabi begitu hebat cintanya sama kita. Buktinya apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, ya Muhammad, aku akan berikan apapun saja yang dapat menyenangkan hatimu. Kalau kau minta pangkat, aku berikan pangkat setinggi-tingginya. Kalau kau minta harta, aku berikan yang berlimpah. Kalau kau minta perempuan cantik, aku berikan kecantikan semacam apa. Tapi semua itu apa kata Rasulullah? Ya Rabb, silakan kau berikan aku pangkat, kau berikan aku harta dan kekuasaan, wanita cantik. Semua itu tidak mampu menyenangkan hati aku. Idzan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho kalau masih ada satu saja umatku yang masuk ke dalam api neraka. Ini bukti cinta Nabi kepada kita umatnya. Ada pemimpin model kayak gini? Ada nggak? Enggak ada. Makanya kita lihat Rasulullah begitu sukses memimpin. Kenapa? Karena akhlak. Akhlaknya Nabi apa? Al-Quran. Bagian dari akhlak itu apa? Sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Maka setiap kita kalau pengen sukses memimpin siapapun kita harus memiliki 4 ciri tadi. Sidik artinya selalu benar, selalu jujur. Sebagaimana Rasulullah selalu jujur. Masya Allah, sukses. Yang kedua, sifat amanah. Jangan pernah kita berkhianat. Pengkhianatan itu ada 2. Pengkhianatan kepada Allah dan Rasul, pengkhianatan kepada sesama muslim. Mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tapi berkhianat. Ngaku muslim, tapi jauh panggang daripada api. Nah, itu bila kita itu begitu. Ngaku beriman kepada Allah dan Rasul, tapi sama corona takut. Betul? Saat corona takut. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nggak usah takut dengan corona, waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Walikuli ummatin ajal. Setiap umat sudah ditentukan batas waktunya. Setiap kita sudah ditentukan ajal kita. Ada orang yang sangat takut sama corona. Gara-gara takut sama corona, salaman nggak mau. Bahkan salaman dirubah. Mestinya kata Nabi, mamil muslimaini yaltaqiyani fayastawsafahani. Apabila 2 orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah. Jadi salaman itu yang benar begini. Sekarang dirubah gara-gara corona, salaman tuh begini. Nanti nggak ngajarin salaman begini sambil sikutan. Nah, ini salah. Betul? Betul. Bahkan satu ketika ada iblis yang sedang berdiri di salah satu sudut Masjidil Haram. Ketika itu Rasul sedang tawaf. Usai melaksanakan tawaf, Rasul berkata, iblis telah datang. Apa yang membuat badan kau begitu menderita, tersisa sehingga kelihatan kurus seperti itu? Umatmu ya Rasul, yang membuat aku dan para tentaraku tersiksa, menderita sehingga badan kurus seperti itu. Memang apa yang dilakukan oleh umatku, hai iblis? Ada 7 amalan yang menjadi senjata mematikan bagi aku dan bala tentara. Apa yang dilakukan umatku? Ketika umatmu saling bertemu, mereka saling berucap salam, sedangkan salam itu salah satu nama Allah. Maka kalau kita bertemu saudara kita, kalau memang dia muslim, ucapkan salam. Sekarang salam diganti. Masuk kantor, ketemu atasan, selamat pagi Pak. Kata direkturnya, pagi juga. Begitu siang, selamat siang Pak, siang juga. Begitu sore, sore Pak, sore juga. Yang selamat pagi, siang, sore, orangnya kagak selamat. Kalau kita ucap salam, Assalamualaikum, kita berarti saling mendoakan. Sekarang yang terjadi beda. Hai guys, bro, hai bro, turun bro. Astagfirullah. Ucap salam itu senjata yang bisa membuat iblis menderita. Dimanapun ketemu saudara kita, ucap salam. Assalamualaikum, keselamatan. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuh, keberkahan. 3 akan kita dapatkan. Maka
maka ucapkan salam. Ini senjata untuk membuat iblis menderita. Lalu yang kedua, apa kata iblis? Ketika umatmu saling bertemu, mereka ucap salam, lalu mereka berjabat tangan, saling bersalam-salaman. Selama mereka bersalaman, dosa kedua mereka Allah ampuni. Makin lama salaman, pahala makin besar, dosa makin banyak diampuni. Maka kita kalau salaman jangan sebentar, kalau perlu setengah jam. Setengah jam, makin diampuni dosa kita oleh Allah semakin banyak. Lalu apa kata iblis? Ketika umatmu melakukan satu perbuatan, pekerjaan, makan, minum, dan lain sebagainya, tidak lupa selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan lupa selalu kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Sia-sia pekerjaan iblis itu. Nah, oleh karena itu kita semuanya insya Allah dengan kita melaksanakan peringatan Maulid ini, kita akan mendapatkan keberkahan. Karena Rasulullah diutus Allah menjadi pemimpin terbesar di dunia, terpilih menjadi nabi dunia dan nabi akhir zaman. Kebesarannya bukan dibesarkan karena pangkatnya, kekuasaannya, bukan, tapi yang membesarkan Allah. Di dunia ini banyak orang besar, ada yang besar karena kekuasaan Fir'aun, ada yang besar karena harta kekayaan Qarun. Berbeda dengan Rasul. Nabi kita bukan besar karena pangkat, kekuasaan, harta. Tidak, tapi yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita sebagai umatnya membuktikan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau beliau begitu hebat cintanya kepada kita, ayo buktikan cinta kita kepada Nabi. Tidak hanya cukup dengan kita peringati Maulid, lebih dari itu amalkan sunnahnya, baik itu sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah. Apa sunnah qauliyah? Yuk amalkan Rasulullah sunnah dari sunnah qauliyahnya. Ucapan Nabi itu tutur katanya lembut, santun. Nabi selalu basah mulutnya dengan berzikir kepada Allah. Maka kita amalkan banyak-banyak berzikir, entah dengan tasbih, entah dengan istighfar, ataupun dengan kita banyak bersolawat. Allah saja bersolawat sama mereka. Kalau Allah yang bersolawat itu artinya mengandung rahmat. Kalau malaikat yang bersolawat itu artinya sholawat itu mengandung permohonan ampun. Nah, kalau kita umatnya yang bersolawat, artinya sholawat kita itu mengandung doa. Ustaz, kenapa kok Nabi kita doain? Nabi manusia sempurna, secara fisik dan akhlak tidak ada cacat dan kekurangannya. Kenapa kita doain? Supaya doa itu kembali keberkahannya kepada kita. Jadi sholawat itu keberkahannya kembali kepada kita. Maka kalau cinta Nabi banyak-banyak bersolawat. Kalau amalan yang lain kita niatnya ria, kita zikir niat ria, nggak diterima. Kita niat zikir karena sombong, nggak diterima. Tapi berbeda dengan solawat. Kalau solawat niat kita pengen dipuji orang, nyampe pahalanya. Niat kita karena sombong punya suara bagus, nyampe pahalanya. Baca solawat tanpa guru, bimbingan musik, nyampe. Kita dapat solawat dari buku, nyampe. Diamalkan puluhan ribu, nggak bikin gila. Itulah fadilah daripada keutamaan solawat. Ini karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah. Kalau orang-orang dulu kan gitu. Ibu-ibu kita kalau di mana, saya ingat waktu kecil, kalau di ayun-ayun tuh, ya, anak-anak tuh sambil solawat tuh, mak-mak kita zaman dulu tuh, salli wa sallim daiman ala ahmada. Berkah tuh baik ditimbang di ayun pakai solawat. Orang sekarang beda. Nih mang anak pakai lagu dangdut, jalan goyang, jalan goyang, jalan goyang, pakai lagu dangdut. Betul. Kadang-kadang ya orang sekarang nih mang anak pakai lagunya lagu-lagu macam-macam. Coba kalau pakai sholawat berkah. Kadang-kadang masa kangkung, coba bari nulis kangkung pakai sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Itu kangkung ditumis sambil disholawati berkah. Suami pulang kerja makan sampai nambah. Apa sebabnya? Lapar. Berkah. Ini kadang-kadang ada ibu lagu sok ke India-Indiaan sambil masak lagunya India.
Kabiku si kabigem. Suami udah pegel, nanin lapar, istri lagi nyanyi lagu India, akhirnya suami nggak tahan, ikut nyusul ke dapur sambil ikut menyanyi. Suami istri gila semua. Astagfirullah. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Tiap bareng-bareng kita salawat yuk. Mau nggak? Mau nggak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawariha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Cinta kita buktikan dengan mengamalkan sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah. Lihat bagaimana Rasulullah dijamin masuk surga, dosa diampuni, tapi istighfarnya nggak kurang-kurang dari 100. Bangun malam bikin sholat, bangun malam bikin dengkul kakinya sampai bengkak. Kenapa Rasul kok sholat bikin kakinya bengkak? Rasul kalau sholat lama berdiri, kalau sholat sendiri. Ayat yang dibaca panjang, kadang sejuz 2 juz. Berbeda dengan kita kadang-kadang. Sholat udah punya surat langganan. Apa surat langganan kita? 4 kulkul. Kalau nggak kulkul kuliah, kalau nggak mulai jubrobil palak, kalau nggak mulai jubrobil nas. Betul nggak? Sholat Zuhur kulku, asar kulku, maghrib kulku, sholat isya kulku. Begitu subuh mereka ngomong pasti Bu Haji kulku lagi kulku. Udah paham mereka. Rasul kalau sholat sendiri, surat yang dibaca ayatnya panjang. Kalau sendiri, kalau jadi imam nggak boleh baca surat panjang-panjang. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, maka ringankan bacaan. Nggak boleh jadi imam seenaknya sendiri. Mentang-mentang jadi Polri internasional, Quran hafal, suara bagus, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Baqarah. Selesai sholat, assalamualaikum, jemaah pada kemana? Kabur. Nggak bisa. Betul? Iya. Kalau Nabi sholat sendiri, kalau sholat berjamaah nggak boleh. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh panjang-panjang. Makanya ketika Rasulullah mengajarkan kita hal yang demikian, kita pun hendaknya berupaya melakukan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena itu akhlaknya Rasulullah begitu sempurna, karena khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Maka sejak dini kita nanamkan diri kita supaya selalu gemar untuk selalu membaca, mengamalkan dan mentadabburkan ayat Quran. Apalagi ya Al-Quran itu akan dapat mengangkat harkat martabat orang tua nanti di akhirat. Dalam kitab An-Nawadir Imam Qulyubi ada sebuah hikayat di mana ada seorang hakim meninggal dunia sedangkan istrinya dalam keadaan hamil. Begitu anaknya lahir, sang ibu menitipkan anak kepada juru tulis, kepada seorang guru agama. Lalu anaknya ini diajarkan lafaz bismillah. Ketika anaknya mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah panggil malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, kemana? Ada apa ya Pak? Nggak sepantasnya orang tua itu disiksa sedangkan anaknya sedang menyebut asma'an. Kau hampiri dia, ucapkan selamat karena anaknya sudah menyelamatkan sia dari siksa kubur. Ini artinya seorang anak yang soleh, dia taat beragama, ngerti agama, dia soleh, dia beribadah, bisa membaca Quran, maka akan dapat mengangkat harkat martabat orang tua, mengangkat siksa orang tua dari alam kubur. Makanya indah kalau kita bisa ngaji, apalagi adik-adik kita. Kalau kita ngaji, adik kita pasti ikut ngaji, betul. Senang rasanya kalau kita bisa ngaji, bangga kita orang tua, anak-anak kita hafal Quran. Ketika mereka mengaji, membaca huruf hijaiyah, a di atas, a di bawah, i, a doma'u, a, i, u.
Mim patama tapat ata labdo malu matalu. Bapat aba labdo malu babelu. Enak dengar anak begitu. Ya, A di atas, A di bawah, I ada mamu, A imu. Ini ada artinya. A amplopin kalau undang kiai. Ini isiin. Usahain ada banyakan dikit. Apalagi mendadak begini undangnya. Alhamdulillah. Iya, tidak ada seni yang paling indah kecuali Quran. Kadang anak kita terlena dengan nyanyian. Mereka hobi menyanyi, nggak hobi ngaji. Padahal Quran itu yang nanti akan mengangkat derajat orang tua kita. Bacalah Al-Quran. Nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sekarang rumah kita syiar bukan dengan sholat dan Quran. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nongkrong depan TV, nonton sinetron. Betul. Sinetron nggak berhenti-berhenti. Emang jadi ujian, jadi godaan. Dari dulu sampai sekarang. Judulnya Aku Ingin Hidup, Ini Pak Aku, Pacarku Sepersetar, Yoyo, Jono, Liontin, Urimu Jiwaku, Satu Bunga, Empat Kumbang, Bunga di Tepi Jalanan, Semua Demi Cinta, Atas Nama Cinta, Ini Rasanya Cinta, Dina Bilang Cinta, Dina Dini Dalam Nekapan Doli, Mutiara Hati, Impian Cinderella, Jangan Tinggalkan Aku, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Istri Untuk Suamiku, Bawang Merah, Bawang Putih, Anakku Bukan Anakku, Dia Bukan Anakku, Sampai Juragan Jengkol ada, Laba-laba Cinta, Ajarku Cinta, Benci Bilang Cinta, Benci Jadi Cinta, Olivia, Natasha, Kawin Muda, Pangeran Penggoda, Romantika Remaja, Hasanah Cinta Soleha, Aisyah, Adija, Fatimah, Bubina, Cinta Bunga, Cinta Indah, Cinta Fitri, Ada Cahaya, Nikita, Rafika, Lia, Alisa, Kansa, Dewi, Sekar, Ada Melati Untuk Marvel, Cinta dan Anugerah, Terlanjur Cinta, Sota Marwah, BCL, Ada BCL. Dan lagi yang baru-baru Samudra Cinta. Itu kemarin emak-emak nih. Dunia terbalik, pura-pura kaya, anak band. Betul. Mestinya syiarkan habis sholat dengan Quran, tapi syiar dengan sinetron. Habis sholat bukan ngaji, sinetron. Ada si mama hidup habis sholat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mak, sambudan kita udah mulai. Shadaqallahul adzim. Sekut mak. Astagfirullah. Tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Quran. Kapan saja dibaca enak. Sepinter-pinternya kamu nyanyi, suara bagus, juara 1 akademi KDI, tapi ketika mak mati kan gak manfaat nyanyi. Apa iya mak mati, anak juara 1 KDI, mak kemana, tidak mungkin mak mati nyanyi. Betul? Betul? Seni yang paling indah Al-Quranul. Segala sesuatu memang ya, harus pakai seni. Silakan kembangkan bakat senimu, mau nyanyi apapun silakan, tapi ngaji nomor 1. Seni itu indah, betul. Nyanyi bagian dari seni, tapi jangan ada seni. Apapun pakai seni enak. Coba jadi imam pakai seni, baca ayatnya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak atau imam baca ayat begitu? Enak kan? Karena pakai seni murattal. Coba imam baca ayat gak pakai seni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makmum selesai imam baca Fatihah jawab amin. Imam stres. Astaga. Oh dibilang minta. Adzan aja pakai seni indah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak adzan model begitu. Coba besok anak muda subuh megang mic adzan subuh, nggak pakai seni adzannya. Allahu Akbar. Orang kampung bangun. Datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Ya
tiada ada seni yang paling indah kecuali Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah begitu sempurna karena adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana supaya negara aman, damai? Maka pemimpin kita harus punya akhlak, insya Allah, dengan sidik, amanah, tabligh, menyampaikan fakta apa adanya. Fatona punya kecerdasan mengatasi masalah tanpa masalah. Ketika rakyat punya masalah, negara ini punya masalah, mengatasi masalah tanpa masalah, bukan lari dari masalah. Kebanyakan pemimpin kita, rakyat lagi susah, dia ngayap kemana-mana. Bener kan? Bener ya? Astaga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga bangsa ini, negeri ini diangkat Allah dari musibah, dari wabah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah husnul khatimah di akhir hayat kita, insya Allah. Jangan kita terlalu berlebihan takut dengan corona. Waspada boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena ini ya, corona ini ya apa ya? Mohon maaf, cuma sekedar wabah. Kalau taun itu adab dari Allah. Kalau corona ini bisa benar, bisa tidak. Dan kalau memang ada, kita nggak usah takut, waspada boleh, minta kepada Allah. Kita orang beriman punya doa, punya kekuatan, punya senjata, yaitu doa. Mudah-mudahan kita panjang umur. Semoga yayasan Dulur Salembur ini diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan selalu, mudah-mudahan diangkat derajatnya. Semoga manfaat untuk agama dan umat dan seluruh keluarga besar yayasan Dulur Salembur ini, insyaallah mudah-mudahan dipelihara oleh Allah, diberi sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesabaran di dalam mendidik anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan kalian sekalian semoga insyaallah menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Lillahi wa li hadratin Nabi Al-Fatihah. Iya kan? Salat. Amin, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kata yang kurang berkenan atau barangkali kelamaan. Semua yang baik dan benar datang dari Allah, yang salah semata-mata keburuan saya.